balik lagi nih sama aku Alia. Nah, sekarang aku sudah berada antara teman-teman sekelasku. Hai. Iya. Jomblo-jomblo ada yang mau daftar boleh DM. Nah, sekarang kita udah ngomongin dari tadi ya ada UKM, HMJ kayak gitu-gitu. Nah, kan penasaran nggak sih apa itu UKM dan HMJ? Sekarang kita langsung wawancara aja ke badan mahasiswanya ya. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Bapak mahasiswa yang ada di sini. Bapak saya yang paling baik, yang kalau misalnya ada apa-apa tinggal lapor dan langsung dikerjakan. Yuk, sekarang kita masuk. Assalamualaikum, Bapak. Bapak kan sebagai kemahasiswaan yang ada di STMIK Amik Bandung nih. Nah, pengen tahu nih program kemahasiswaan di STMIK Amik Bandung itu kayak gimana? Ya. Oke, saya jelaskan bahwa visi bidang 3 kemahasiswaan itu adalah menciptakan mahasiswa yang bager, cager, bener, pinter, kauji. Bager artinya mereka secara moral dan mengikuti apa yang peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bener mereka artinya berada di on the track. Cager artinya memang mereka sehat jasmani rohani. Dan pinter artinya mereka teruji dalam kompetensi yang mereka miliki sesuai program studi masing-masing. Dan tentu saja untuk KUJ mereka bisa terserap di bidang pekerjaan di dunia industri selepas mereka lulus dari STMIK Amik Bandung. Nah, berhubungan dengan industri nih Pak ya. Ya. Jadi kan mereka pengen tahu nih di STMIK Amik Bandung ini udah bekerja sama dengan apa aja, industri mana aja. Ya, tentu saja untuk melatih apa yang sudah didapatkan di bangku kuliah, kami STMIK Amik Bandung menjalin kerjasama dengan beberapa industri. Dan saat ini untuk perguruan tinggi juga kita sudah MOU dengan ITB, TEDC Bandung, kemudian PT SKM, dan LIPI, di mana mahasiswa yang praktek kerja atau magang bisa ditempatkan di sana. Oh gitu Pak, kira-kira ya Pak kalau mau masuk sini nih, kira-kira ada beasiswa atau gimana Pak di sini biar mempermudah kita? Ya betul, salah satu hambatan mahasiswa untuk sekolah lanjut ke pendidikan tinggi adalah masalah dana. Insya Allah di STMIK Amik Bandung tersedia format beasiswa mulai dari bidik misi, beasiswa prestasi, kelas juara, dan beasiswa-beasiswa lainnya. Nah, ngomongin prestasi nih Pak, kelihatannya banyak banget piala-piala di belakang Bapak ya. Ya, bisa dijelasin ada prestasi apa aja? Kita memang selalu mendorong ya mahasiswa kita itu untuk mengikuti lomba-lomba, walaupun kemenangan itu sebetulnya nomor 2 ya, tapi yang pertama adalah cari pengalaman. Syukur-syukurlah kalau misalkan mereka juara kan jadi bonus. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan prestasi tidak hanya nasional tapi internasional juga. Amin. Kira-kira nih Pak, di STMIK Amik Bandung ini ada UKM? Oh atau iya, himpunan-himpunan? tentu saja ada ya, organisasi kemahasiswaan. Saya sangat menganjurkan sekali karena mahasiswa belajar laboratorium hidup yang tidak didapat di kelas itu ya di organisasi. Oke Pak. Nah gitu, jadi banyak di sini ada UKM, banyak prestasi juga yang ada di sini. Nah, makasih ya Pak, maaf udah mengganggu waktunya. Ya. Nah, sekarang kita udah bersama Prasma di STMIK Amik Bandung. Halo Teh, Halo. boleh perkenalkan diri? Halo, nama saya Nurholila Harahap. Saya di sini sebagai Ketua Presma STMIK Amik Bandung. Nah, kira-kira jadi Presma STMIK Amik Bandung itu seperti apa sih Teh? Jadi Presma STMIK Amik Bandung itu tanggung jawabnya sangat besar karena BEM itu adalah wadah perjuangan yang menghimpun semua mahasiswa STMIK Amik Bandung untuk spiritual, intelektual, dan moral. Terus kira-kira di BEM ini membawahi apa aja ya Teh? Kita membawahi UKM HMJ di sini. Apa sih UKM HMJ-nya? UKM itu unit kegiatan mahasiswa dan HMJ-nya itu himpunan jurusan mahasiswa. Oh, UKM-nya ada apa aja di sini? UKM-nya ada Kampung Mulang, Lapeco, ada CSRG, ada PS Bola, ada Dewa Daru, ada Boxer, dan juga ada HMJ-nya itu ada Himatif, ada Himsi, ada Himif, dan ada Himatekom. HMJ itu adalah perkumpulan semua jurusan, kayak misalnya Himif, Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Nah, kalau misalnya Himatekom, Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer, gitu-gitu. Jadi semua mahasiswa di situ dikumpulin semua. Jadi yang buat mereka, gimana cara mereka untuk
mengeluarkan ide-idenya nggak di kelas aja gitu, kayak kan nggak terfokus di kelas. Jadi mereka harus, namanya juga mahasiswa ya, harus mengeluarkan aspirasi-aspirasinya gitu. Oke, jadi sekilas itu BEM yang ada di sini. Terima kasih ya Oke, udah. mantap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, kan tadi udah ngobrol nih sama kemahasiswaan. Terus kita juga udah ngobrol sama ketua BEM yang ada di STMIK Amik Bandung. Nah, sekarang kita mau mewawancarai salah satu UKM yang diunggulkan di sini. Ayo, Mas. Namanya siapa, Mas? Dani. Oh, Dani. Mas Dani. Gimana nih, boleh ceritain tentang Boxer di STMIK Amik Bandung itu seperti apa? Ya, untuk kegiatan sama aja sih kayak UKM olahraga bela diri yang lain kan. Oh. Cuman hanya bedanya ya ini kita dari Tarung Derajat. Kalau dari Tarung Derajat. Nah, kalau dari Tarung Derajat ini udah berapa lama sih di STMIK Amik Bandung ini? Itu berdiri tanggal 26 Januari 2013. Kira-kira udah berapa banyak prestasi yang dicapai? Untuk prestasi Tarung Derajat di STMIK Amik kita udah pernah meraih medali di event mulai dari tingkat yang paling rendah di Wali Kota Cup, terus antar mahasiswa se-Jawa Barat, bahkan sampai di tingkat antar mahasiswa tingkat nasional, sama untuk PON juga kita alhamdulillah udah ada sampai ke pekan olahraga ya Mas, nasional. sampai PON. Nah, kayak gitu. Makasih ya Pak waktunya. Iya, sama-sama. Nah, ini dia nih UKM-UKM yang ada di STMIK Amik Bandung. Banyak banget kan? Kita lihat-lihat yuk. Dan seluruh unit kegiatan mahasiswa di sini mempunyai banyak prestasi loh dari berbagai macam kejuaraan. Nah, ini dia nih prestasi-prestasi yang sudah didapat oleh unit kegiatan mahasiswa di STMIK Amik Bandung. Universe, the one that made us whole and free. Baby, we don't change. Baby, we don't need no. Nah, sebelum kita ke UKM, kita mau lihat nih testimoni-testimoni dari alumni-alumni yang ada di STMIK Amik Bandung. Berikut videonya. Untuk kampus kita sangat besar ya, untuk lebih baik lagi supaya bisa menjadi setidaknya 10 besar terbaik di kampus swasta di Indonesia. Tapi pelan-pelan kita tetap akan menatanya. Kita sebagai alumni kita harus tetap mensupportnya gitu. Nah, ini fasilitas terakhir yang paling kece dan gak akan ada di kampus yang lain. Kita akan duduk-duduk di ayunan sini. Bentar ya, aku taruh dulu kameranya. Nah, tadi kan kita udah jalan-jalan ya. Kita udah lihat web kampus, udah ngobrol-ngobrol sama yang ada di dalam, udah wawancara juga ketua STMIK Amik Bandung. Nah, buat kalian nih yang mau tahu STMIK Amik Bandung, bisa langsung datang ke sini. Dan di sini ada alamatnya. Nggak kerasa ya 30 menit ada nemenin kalian keliling-keliling di STMIK Amik Bandung. Nah, buat kalian jangan sedih karena suatu saat kita akan bertemu di sini. Nah, ditunggu ya. Dadah, bye-bye. Halo, Assalamualaikum. Aku Aisyah Nura Datau. Ini pengalaman kedua aku syuting film layar lebar. Dan senengnya lagi, ini adalah sequel dari film aku yang pertama. Aku seneng banget karena bisa ketemu lagi sama Opa Cok, Raihan, Mama Elis, Kak Aput. Dan di film Ikroma Universe ini, ada beberapa pemain baru. Salah satunya itu Tante Maudi Kusnaidi. Aku seneng banget syuting sama Tante Maudi. Apalagi adegannya seru-seru. Ada yang aku harus naik jet coaster, terus aku jalan dalam air. Dan yang paling asiknya, aku dan Tante Maudi juga Opa bisa syuting di National Space Center yang ada di Leicester, Inggris. Aku berharap film Ikroma Universe bisa sesukses film Ikro Petualangan Meraih Bintang. Kalian semua harus nonton film Ikroma Universe ya.